Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keadaan OJK dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa hadir kembali pada podcast Ngopi Yuk Kedan, ngobrol pintar soal keuangan bareng OJK Medan. Ruang obrolan santai namun bermakna yang menghadirkan informasi seputar sektor jasa keuangan langsung dari sumber yang kredibel. Pada episode kali ini saya Latifah Putri. Kali ini akan membahas tema yang sangat relevan, khususnya di bulan Ramadan ini, yaitu mengenal keuangan syariah di bulan penuh berkah, edisi perbankan syariah. Sebagaimana kita ketahui, OJK memiliki peran dalam pengaturan, pengawasan, serta pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk sektor keuangan syariah. Keuangan syariah bukan sekedar alternatif layanan keuangan, tetapi juga bagian dari sistem keuangan nasional yang terus berkembang dan semakin inklusif. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep, prinsip, maupun manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja untuk membahas tema ini secara komprehensif telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, yaitu PLT Kepala Divisi Pengawasan LJK 1 OJK Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Robi Satya Andika. Selamat siang Bapak Robi. Selamat siang Kak Tifa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya Pak hari ini? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah, insya Allah ya Pak sampai maghrib nanti. Amin, ya. Oke Pak, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin berbagi sedikit siapa narasumber kita hari ini. Nah, Bapak Robi Satya Andika merupakan sosok yang telah memiliki pengalaman panjang di bidang pengawasan sektor jasa keuangan. Beliau mengawali karir sebagai pengawas pertama di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh pada tahun 2009 hingga 2013. Kemudian melanjutkan pengabdian di OJK sebagai pengawas junior di OJK Provinsi Aceh dan OJK KR5 Sumbagut. Karir beliau terus berkembang dengan menjabat sebagai Kepala Subbagian Pengawasan Bank OJK KR5 Sumbagut, Kepala Bagian Pengawasan Bank OJK Provinsi Sumatera Barat, kemudian Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Aceh, Asisten Direktur Senior OJK Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini beliau dipercaya sebagai PLT Kepala Divisi Pengawasan LJK 1 OJK Provinsi Sumatera Utara sejak Januari 2026. Nah, kalau dari sisi akademiknya, beliau menyelesaikan S1 dan S2 akuntansi di Universitas Sumatera Utara, program pendidikan profesi akuntan di Universitas Syah Kuala, serta memiliki sertifikasi profesional Chartered Accountant dan ASEAN Chartered Professional Accountant. Nah, Kedan OJK dengan pengalaman panjang tersebut, tentu perspektif beliau mengenai perkembangan perbankan syariah menjadi sangat relevan untuk kita simak bersama. Terima kasih Bapak Robi sudah hadir di podcast Ngopi Yuk Kedan ini Pak. Mungkin sebelum kita mulai, Bapak bisa menyapa Kedan OJK terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih Kak Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedan Medan, apa kabarnya? Bertemu kembali bersama Kak Tifa. Kali ini ada saya yang turut diundang menjadi narasumber. Baik Bapak, untuk membuka diskusi hari ini Pak, mungkin kita mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu gitu ya Pak. Mungkin pertanyaan pertama kali Pak, sebenarnya Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan keuangan syariah? Oh ya Kak Tifa, jadi keuangan syariah ya, saya akan membicarakan keuangan syariah dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi keuangan syariah itu secara sederhananya adalah bagaimana sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah tentunya. Nah, di dalam prinsip syariah itu ada rujukan-rujukan kita, yaitu berdasarkan kitab suci Al-Quran dan juga sunnah hadis, serta kalau kita di Indonesia ada fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Nah, apa yang ada di dalam prinsip syariah itu? Dalam prinsip syariah itu sederhana sekali. Dalam keuangan syariah, dalam ekonomi syariah, dalam perbankan syariah, sederhananya adalah bahwa semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, apa yang dilarang nih di dalam prinsip syariah? Pertama, transaksi-transaksi yang mengandung spekulasi atau judi. Nah,
kita kenalnya itu dengan istilahnya maisir. Yang kedua, transaksi yang kandungannya tidak jelas atau goror. Nah, misal ini Kak Tifa ada mau membeli kucing. Kucingnya dipesan beli kucing warna hitam, tetapi masih dalam kandungan. Nah, itu goror. Nah, itu tidak jelas karena kita belum tahu bentuknya seperti apa. Lalu apalagi transaksi yang mengandung keharaman. Nah, haram ini apa? Haram itu sudah jelas dilarang di dalam agama. Ada yang haram dalam zatnya, ada yang haram dalam sifatnya. Contoh apa? Kak Tifa mau bertransaksi membeli daging babi. Nah, itu tidak boleh, karena sudah jelas diaturnya. Lalu yang paling utama apa yang menjadi pembeda keuangan syariah dengan konvensional? Tidak boleh ada mengandung riba. Apa itu riba? Riba itu adalah sederhananya bunga. Itu sudah kesepakatan ulama kita dan sudah ada fatwanya. Kemudian apa itu bunga? Adalah kelebihan dari transaksi uang. Nah, jadi riba tidak diperkenankan di dalam keuangan syariah. Nah, lalu apa yang terakhir? Yang terakhir adalah rukunnya harus diselesaikan semuanya. Nah, apa itu rukun yang diselesaikan semuanya? Prosesnya. Kalau tidak selesai semuanya, maka bisa menjadi tidak sah transaksinya. Nah, kalau transaksi tidak sah, itulah yang namanya batil. Nah, kenapa kita harus melakukan transaksi atau melakukan aktivitas keuangan syariah? Sederhananya bagi kita yang beragama Islam, ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla bahwa kita melakukan aktivitas ibadah sekaligus muamalah. Nah, kenapa harus keuangan syariah? Karena kita sudah beribadah, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, lalu kita bermuamalah, maka kita niscaya nih pasti akan mendapatkan berkah. Jadi berkah itu banyak yang nggak tahu nih, apa itu berkah. Kok saya nggak merasakan berkah ya, kata banyak orang nih Kak Tifa. Berkah itu sederhana sekali. Berkah itu adalah bahagia dan bermanfaat. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri nih yang melakukan transaksi, dan untuk orang lain yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi tadi dari prinsip syariah, maisir, goror, haram, riba, dan batil, ada juga diperkuat dengan hadis Nabiullah SAW. Apa kata Nabi? La dororo wala diroro. Artinya kita tidak boleh menyakiti diri sendiri, membuat mudarat di dalam diri sendiri, dan juga untuk orang lain. Nah, itulah yang membuat ekonomi ataupun keuangan syariah ini mengedepankan prinsip keadilan, ada mengandung ekonomi. Lalu yang apa menjadi ciri khas keuangan syariah adalah mengandung aspek sosial. Ini tidak ada di konvensional ini, Kak Tifa. Nah, apa aspek sosialnya? Ada produk di dalam keuangan syariah yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu. Nah, apa namanya? Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kita kenal dengan yang namanya sekarang ini adalah ziswaf. Nah, kurang lebih demikian ini Kak Tifa untuk keuangan syariah. Baik Pak, menarik sekali nih Pak. Cukup lengkap ya yang dipaparkan oleh Bapak Robi tadi, bahwa sebenarnya keuangan syariah itu bukan hanya soal istilah aja, tapi juga dalam keuangan syariah itu memang memiliki nilai dan prinsip yang menjadi fondasi sistemnya. Nah Pak, kalau kita melihat dari sisi perkembangan industri saat ini Pak, bagaimana OJK melihat perkembangan keuangan syariah di Indonesia saat ini Pak? Baik, ini pertanyaannya yang bagus sekali ya Kak Tifa ya. Keuangan syariah di Indonesia terus berkembang dan semakin baik setiap tahun. Tentu saja dalam prakteknya masyarakat kita sudah melakukan aktivitas keuangan syariah. Dalam prakteknya ya, contoh gadai. Gadai itu di dalam keuangan syariah ada yang namanya rahen. Nah, tetapi tidak dalam bentuk lembaga yang formil. Nah, dalam konteks perbankan, kapan ada lembaga perbankan yang formil? Tepatnya di tahun 91 itu sudah ada lembaga keuangan formil, berdirinya 2 BPRS, satu di Bandung, satu di Aceh. Lalu
karena itu BPRS didorong lagi oleh pemerintah pada tahun yang sama, namun baru beroperasional di tahun 1992. Apa itu nama banknya? Namanya Bank Muamalat. Itulah bank syariah umum, bank umum syariah yang pertama di Indonesia. Nah, dalam prakteknya, karena kita sudah begitu lama untuk menjalankan hidup, lalu beraktivitas secara konvensional, tentu saja sistem keuangan yang baru diperkenalkan ini tumbuhnya membutuhkan waktu. Nah, sampai dengan saat ini posisi Desember ya, Kak Tifa ya, 2025, itu market share perbankan syariah kita tuh sudah tembus 7,69%. Dengan total asetnya itu mencapai 1.067 triliun kalau saya tidak salah ingat ya. Itu perbankan syariah saja. Sudah ada saat ini ada 14 bank umum syariah, ada 18 unit usaha syariah, ada 174 BPR syariah. Nah, berkembangnya perbankan syariah itu salah satu dimotori oleh mergernya 3 bank syariah di Indonesia yang saat ini kita kenal namanya Bank Syariah Indonesia ya. Itu kurang lebih di Februari 2021 ada Bank Rakyat Indonesia Syariah, BNI Syariah, sama Bank Syariah Mandiri. Saat ini, sekarang ini asetnya saja sudah 456 triliun nih. Lalu beberapa waktu lalu pemerintah dan juga OJK senantiasa mendorong adanya penguatan, pengembangan, kemudian adanya pilihan di dalam masyarakat. Sehingga lahirlah yang namanya Bank Syariah Nasional. Bank Syariah Nasional itu asalnya dari unit usaha syariahnya BTN yang bergabung dengan Bank Victoria Syariah. Sekarang ini asetnya ada 54 triliun ini Kak Tifa. Nah, bagaimana ini perkembangan keuangan syariah di Indonesia? Kalau kita lihat pangsa pasarnya ya positif sekali ini. Coba kita bedah satu persatu Kak Tifa ya. Potensi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia itu untuk tumbuh yang sangat besar. Kenapa? Pertama, Indonesia penduduk muslimnya 242 juta dari 280 juta. Mayoritas muslim ya Pak? Mayoritas muslim. Coba, tadi kan kita sudah beranjak dari yang namanya beribadah dan bermuamalah. Lalu sekarang kita melihat ada potensi pasar ini. 87% penduduk Indonesia itu muslim. Pastilah akan ingin bertransaksi keuangan syariah. Dan Kak Tifa biar tahu nih, penduduk muslim di Indonesia itu terbesar di dunia, terbanyak di dunia. Nah, kemudian dengan adanya penduduk muslim kita yang terbesar, ekosistem ekonomi syariahnya ini bisa dengan cepat digerakkan. Kita bisa menggerakkan ekosistem halal, ekonominya halal, halal food, halal wisata, fashion, kemudian farmasi, kosmetik, banyak lagi ini Kak Tifa. Kemudian sekarang ini regulator, dalam hal ini juga OJK, terus mendorong ini lembaga jasa keuangan, perbankan syariah supaya memperbanyak produk dan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi perspektifnya sudah digeser. Masyarakat Indonesia butuh apa, maka perbankan syariah akan provide. Nah, kurang lebih begitu nih. Wah, jadi berarti perbankan syariah atau lembaga jasa keuangan syariah ini juga tidak kalah bagusnya dengan konvensional juga ya Pak ya. Dan juga kalau saya tangkap dari yang Bapak paparkan tadi, lembaga jasa keuangan itu tidak hanya perbankan aja ya Pak ya, tapi ada juga dalam pergadaian dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dan sebenarnya masyarakat juga sebenarnya udah dekat dengan layanan keuangan berbasis syariah itu sendiri. Apalagi di mana-mana bisa kita temukan adanya bank syariah ya Pak, dan juga bank perekonomian rakyat juga ada yang syariah juga kan ya Pak? Oh ya, tentu Kak Tifa. Jadi sekarang pilihan sudah sangat banyak dan sekarang keuangan syariah, perbankan syariah tidak lagi ini menjadi alternatif, tapi menjadi pilihan nih. Udah sama kita nih duduknya, udah sama konvensional. Oke Pak.
Baik, tadi Papa udah menjelaskan perkembangan lembaga jasa keuangan syariah itu seperti apa di Indonesia saat ini, dan juga Bapak juga sudah menjelaskan juga ya Pak perbedaan syariah dan konvensional itu seperti apa. Nah, mungkin Pak kita bisa pahami ya Pak bahwasanya konvensional dan syariah itu memang berbeda, apalagi dari cara pandang dan mekanisme yang digunakan sejak awal transaksi. Nah Pak, kalau misalnya Pak di momentum bulan penuh berkah ini, kenapa sih Pak masyarakat itu penting sekali bagi masyarakat untuk memulai mengenal keuangan syariah Pak? Ya, baik. Saya ingin beranjak dari yang namanya mindset ya. Pertama, kita muslim, saya muslim, Kak Tifa muslim. Tentu kita harus melaksanakan yang namanya perintah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, mindsetnya itu yang harus kita ubah. Yang pertama adalah kenapa kita harus kenal keuangan syariah. Artinya kan kenal berujung kepada paham, tahu, paham. Yang intinya kita akan masuk kepada yang namanya literasi. Nah, literasi ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita dapat menggunakan produk keuangan syariah dengan benar. Benarnya itu apa? Kita tahu manfaatnya, kita tahu resikonya, dan kita dapat diuntungkan dengan transaksinya. Jadi apa sih tujuan kita bermuamalah tadi ya, keuangan syariah? Tujuan kita bermuamalah itu salah satunya adalah merdeka finansial. Nih bahasa Gen Z-nya begitu nih Kak Tifa. Tujuan muamalah itu adalah merdeka finansial. Supaya teman-teman semua yang ada di layar ya bisa paham. Jadi kita beragama, beribadah tidak melulu itu terkait dengan sholat, kemudian terkait dengan puasa. Tetapi ada juga yang namanya turunan dari ibadah, yaitu muamalah. Nah, agar kita tahu nih teman-teman Kak Tifa, Nabi Muhammad SAW dia itu menjadi saudagar, menjadi pedagang 25 tahun. 25 tahun sejak umur 15 tahun kurang lebih lah katakan ya, sampai umur 40 diangkat menjadi rasul. Nah, dia itu berdagang. Jadi umur 25 dia melamar Sayyidah Khadijah. Tahu berapa maharnya? Berapa Pak? 20 ekor unta. Oh, 20 Coba ekor unta. kita terbayang ya, 20 ekor unta untuk yatim piatu dan berdagang. Jadi kalau kita nilaikan ekonomisnya 20 ekor unta tuh, kalau satu ekor saja 50 juta, berarti berapa? Sekitar 100 juta gitu ya Pak? 1 miliar. Oh, 1 miliar. 1 miliar coba. Ada orang usia 25 tahun, yatim piatu, berdagang kepada bosnya dan bisa melamar Sayyidah Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Nah, lalu pada saat dia jadi rasul dan sampai dengan meninggal, itu aktivitas saudagarnya itu relatifly sudah tidak ada. Artinya semua yang dia dapatkan dari perdagangannya, kemudian dari Siti Khadijah, itu sepenuhnya untuk umat. Nah, umur 63 tahun Nabi SAW meninggal dunia. Jadi dari 40 tahun ke 63 tahun itu 23 tahun. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah Nabi itu berdagang lebih lama daripada menjadi rasul. Tadi berdagang kan 25 tahun. Nah, kenapa begitu? Kenapa muslim harus melek keuangan syariah? Kenapa kita harus merdeka finansial? Karena ini memang ajaran dari Allah dan juga Nabi. Nah, yang pertama, anjuran Nabi di dalam beberapa hadis, sesungguhnya Allah mencintai seseorang hamba, pertama yang bertakwa, kedua yang kaya, ketiga yang tersembunyi dan tersembunyi. Jadi Allah tuh mencintai hamba yang bertakwa, kaya, dan tersembunyi.
Jadi kita nggak apa-apa kaya, boleh kaya, dan harus kaya, tetapi tersembunyi itu apa maksudnya? Tidak menjadi sombong. Apalagi hadis yang lain, mukmin yang kuat itu, kata Nabi, lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Nah, kalau dalam konteks muamalah, pastilah yang dimaksud adalah mukmin yang kuat secara finansial. Apalagi Nabi itu pernah berdoa kepada Allah, kata Nabi, kata sahabat, doa Nabi kepada Allah bahwa Nabi berlindung dari kekafiran dan kekufuran. Maaf, kekafiran dan kefakiran. Fakiran. Fakir ini kan berarti miskin. Kalau kita berbicara miskin, kita berbicara dengan ekonomi. Berbicara ekonomi, kita berbicara keuangan. Nah, karena ini adalah konteksnya ekonomi yang dibawakan oleh Nabi, ini adalah keuangan syariah. Nah, apalagi yang dianjurkan oleh Nabi, amal ibadah seseorang itu akan putus setelah dia meninggal. Kecuali apa? Kecuali salah satunya adanya amal jariyah. Amal jariyah itu apa contohnya? Wakaf, sedekah dari harta yang ada dan bermanfaat untuk orang lain. Ya kan? Iya, Pak. Amal dia sendiri, lalu apa? Doa anak yang soleh. Nah, kemudian apalagi? Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Coba, begitu banyaknya hadis-hadis dan juga bagaimana kehidupan Nabi untuk mengajarkan kita harus kuat secara finansial. Nah, tapi yang paling utama dan yang paling menarik ini, Kak Tifa, ada 5 rukun Islam kita. Kenapa kita harus kenal dengan keuangan syariah dan merdeka finansial ya? Ada 5 rukun Islam kita. Pertama apa? Mengucapkan 2 kali syahadat. Kedua, sholat. Mengucapkan 2 kali syahadat dan sholat ini, kita tidak perlu finansial di dalamnya. Kita bisa lakukan secara sendiri. Tetapi yang namanya puasa, yang namanya zakat, yang namanya haji, ini harus kuat secara finansial. Nah, kenapa? Inilah yang namanya merdeka keuangan, merdeka finansial akan menyempurnakan ibadah kita. Haji itu karena kita jauh pasti akan butuh biaya. Zakat itu sudah pasti mengeluarkan kelebihan harta kita. Jadi harta kita nih, bukan amal kita, harta ini yang dihitung nih. Nah, apalagi dengan puasa. Coba terbayang, ada yang mengatakan puasa tidak perlu uang. Betul, puasa nggak perlu uang. Tapi saya coba ilustrasikan. Di sebelah kita lagi ada pembangunan kantor, ada buruh di situ, Iya, Pak. buruh bangunan. Dia harus kerja untuk menghidupin keluarganya. Pekerjaannya berat, kasar. Nah, sementara penghasilannya sangat terbatas untuk keluarganya. Otomatis apa? Kalau dia tidak jaga staminanya, kalau dia tidak jaga kesehatannya, dia bisa sakit dan membawa mudarat kalau dia sakit dan tidak bisa menafkahi keluarganya. Dampaknya apa? Dia nggak bisa puasa. Sehingga merdeka keuangan, merdeka finansial, ini tujuannya juga untuk menyempurnakan ibadah kita. Begitu, Kak Tifa. Baik, Pak, berarti selain kita berusaha, bertawakal, kita juga perlu mengelola keuangan ya, Pak ya. Betul sekali. Itulah pentingnya kita mengenal keuangan syariah di kehidupan kita. Nah, Pak, ada juga nih Pak, persepsi yang sering muncul di masyarakat, mungkin juga dari kedan-kedan OJK, bahwasanya layanan perbankan syariah ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, katanya Pak, gitu ya. Nah, sebenarnya Pak, apakah perbankan syariah ini hanya diperuntukkan untuk umat muslim saja, atau sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak gitu Pak? Nah, ini fenomena yang terjadi, tapi mispersepsi. Oke. Jadi ini mispersepsi, Kak Tifa. Keuangan syariah memiliki prinsip yang sederhana. Prinsipnya itu adalah universal dan juga sosial. Apa itu universal? Universal itu adalah sumuliyah dan inklusif. Nah, apa itu sumuliyah dan inklusif? Artinya
Dia tidak lagi dibatasi oleh agama, ras, golongan. Jadi dia fokusnya itu kepada keadilan dan transparansi. Nah, lalu sosial tadi yang saya sampaikan. Instrumen sosial di keuangan syariah itu ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang menjadi bagian atau hak dari orang lain. Di konvensional kita tidak akan menemukan ini. Ini hanya adalah di syariah, dan inilah keunikan syariah, bahwa di syariah itu diatur ada hak orang lain di dalam rezeki kita. Nah, sekarang apakah yang non muslim boleh menggunakan produk keuangan syariah? Boleh sekali, dan dianjurkan. Tadi kita sudah berbicara mengenai apa itu kandungan nilai-nilai yang ada di keuangan syariah. Ada nilai keadilan, ada nilai kemitraan, ada nilai transparansi, ada nilai kemaslahatan. Coba, nilai filosofi itu yang perlu kita gaungkan. Bagaimana syariah tidak adil? Coba, dari sisi resiko, kalau dia akadnya bagi hasil, maka antara nasabah atau peminjam dengan investornya itu berbagi risikonya. Kalau di konvensional kan tidak. Kalau risiko kreditnya sudah muncul, ya bayar. Terlepas dia mampu atau tidak, bank itu akan tagih. Nah, inilah yang menjadi pembedanya, salah satu karakternya. Nah, kemudian apalagi yang menjadi nilai-nilai di dalam prinsip syariah, yaitu syariah tidak memperkenankan adanya transaksi spekulasi. Nah, kemudian basis dari transaksinya itu ada di sektor real. Jadi kalau konvensional, Kak Tifa mau beli motor, itu kalau di syariah dikasih motor. Kalau di konvensional dikasih uang. Jadi kita sekarang jadi pertanyaan, mau beli motor atau mau beli uang? Nah, itulah bedanya syariah. Kita masuk ke dalam sektor real. Nah, apa bukti bahwa syariah ini sangat relevan dari nilai-nilai filosofi keuangan syariah tadi yang saya sampaikan? Sangat relevan untuk dipergunakan oleh siapa saja, tidak hanya orang muslim. Saya kasih contoh ya. Di Inggris ya, saya sampaikan nih, di Inggris itu tadi saya katakan penduduk Indonesia tuh yang muslim 242 juta. Yep. Di Inggris penduduk muslimnya hanya 4 juta. Which is itu adalah hanya 6,5% dari populasi penduduk Inggris. Tapi aset perbankan syariahnya itu sudah mencapai 18 miliar US dollar. Atau 306 triliun dalam rupiahnya. Coba, apakah mungkin kita katakan ini 4 juta ini orang, inilah pemilik aset 306 triliun? Pasti tidak. Pasti ada yang non-muslim yang menggunakan produk keuangan syariah, perbankan syariah, karena memang apa? Sudah merasakan manfaatnya, memahami apa itu karakternya, dan memang akan menguntungkan dia. Siapa lagi nih di negara lain yang sudah ada bank syariahnya? Prancis misalnya, saya sampaikan deh. Prancis. Nah, di Prancis sudah ada itu bank syariah pertama didirikan tahun 2009. Nah, kita tadi tahun 91-92 kan? Nah, jadi siapa saja nih yang menggunakan layanan perbankan syariah? Siapa aja boleh. Contoh nih, kita baru beberapa tahun lalu lah tepatnya ya, kita baru memberikan izin BSI untuk menjadi bullion bank. Bank bullion itu bank yang berdagang emas. Coba tanya nih di kantor. Saya sudah perhatiin nih di kantor. Sudah ada yang banyak non-muslim, dan juga sudah ada di luar-luar itu yang memang lebih suka bertransaksi di BSI untuk beli emas. Untuk beli emas ya, Pak? Pakai aplikasi BSI-nya. Misal, tapi ini bukan endorse, tapi yang ingin saya sampaikan adalah karakter dari produk keuangan syariah dan perbankan syariah itu sudah sangat kompetitif dengan konvensional, dan juga sudah melihat apa kebutuhan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia butuh emas yang aman. Bullion bank tuh jawabannya. Nggak perlu ada
pegang fisik, kalau memang sudah perlu bisa dicetak gitu kan. Nah, jadi sudah sangat-sangat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia untuk perbankan syariah kita. Oke Pak, berarti kita sekalian meluruskan persepsi dari masyarakat ya Pak, bahwasanya perbankan syariah atau lembaga jasa keuangan syariah ini universal ya Pak, bisa digunakan oleh siapa saja, non-muslim pun bisa, apalagi di luar negeri pun orang-orang yang non-muslim juga menggunakan produk syariah juga seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, kalau misalnya kita bicara tentang manfaat, tentu masyarakat ingin tahu produk apa saja yang bisa langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah Pak, produk perbankan syariah apa saja sih Pak yang paling relevan bagi masyarakat? Ya, baik Kak Tifa. Jadi kita masuk ini ke dalam produk. Nah, kalau kita masuk ke dalam produk, kalau kita berbicara produk, maka kita berbicara apa sih keinginan kita untuk menggunakan produk itu? Apa sih tujuan kita menggunakan produk itu? Contoh misalnya, saya punya rezeki, saya punya uang. Lalu ada bank syariah. Saya nggak maulah terima imbal hasil. Saya hanya ingin menitipkan dana saya saja nih ke bank syariah. Lalu saya nabung. Atau saya membuka giro perseorangan, namanya tabungan ataupun giro wadiah. Oke. Yang namanya titipan. Giro wadiah. Nah, contoh lagi apa? Saya punya uang, tapi saya ingin mendapatkan imbal hasil dong dari bank. Contoh ya, kayak itu. Pak. Nah, supaya apa? Supaya dana saya bisa disalurkan oleh bank, nanti imbal hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah. Apa nama produknya? Mudharobah. Mudharobah. Tabungan deposito mudharobah, namanya bagi hasil. Nah, itu bisa. Nah, untuk pinjaman bagaimana? Tadi saya sampaikan, Kak Tifa nih mau beli mobil nih. Datanglah ke bank syariah kan. Dapatnya mobil atau uang? Mobil. Mobil. Harusnya. Harus mobil dapatnya. Iya. Nah, artinya apa? Kak Tifa membeli mobil dari bank. Ada transaksi jual beli di situ. Bank menjual mobil dengan margin atau untung yang disepakati, ditransparan, dikatakan berapa marginnya, berapa modalnya, dan kalau sepakat kita lakukan akad. Nah, namanya murabaha. Apalagi yang bisa bermanfaat ini untuk kehidupan sehari-hari kita. Misal, halo Kak Tifa, ini belum punya rezeki nih beli mobil. Kalau gitu kita sewa aja deh gitu ya. Nah, kita sewa dari bank, menyediakan mobilnya, sewa, dan itu bukan punya kita, sehingga angsurannya menjadi lebih rendah. Nah, namanya ijarah. Nah, banyak lagi nih kalau dengan karakter kita di Sumatera Utara yang kondisi geografinya banyak pertanian. Nah, itu ada namanya produk pembiayaan salam. Nah, kemudian kita lagi banyak ini melakukan pembangunan, perumahan, penjualan rumah-rumah bersubsidi ya. Kemudian yang siap bangun ya, artinya rumah belum jadi. Kalau rumah sudah jadi kan kita bisa pakai jual beli murabaha. Tapi kalau yang mau dibangun, nah itu kita bisa pakai itu akadnya istisna. Nah, yang fenomena banyak nih ibu-ibu nih Kak Tifa, ibu-ibu udah mau lebaran nih kan, di mana nih nyari uang lagi gitu kan. Sementara bapak-bapaknya belum ada rezeki nih, kebutuhan banyak. Adalah dulu tabungan-tabungan yang disimpan emas dari si ibu rumah tangga ini. Ya udah, itu aja deh kita gadaikan dulu. Nah, rahan namanya. Nah, ada juga di bank syariah yang memberikan pinjaman dana bergulir tanpa imbal hasil. Tapi ini hanya beberapa bank syariah tertentu yang memiliki produk ini, namanya produk pinjaman sosial atau yang menggunakan dana kebajikan. Biasa itu bank syariah tuh pakai namanya Qardul Hasan. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kepada Kedan Medan semua juga ini, ada produk perbankan syariah yang memang sangat relevan ini. Dan ini baru belum sampai 3
3 atau belum sampai 5 tahun lah produk ini ya. Kan kita baru kejadian nih Kak Tifa, bencana hidrometeorologi ya. Ada di Provinsi Aceh, ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat. Banyak infrastruktur yang habis, banyak rumah yang tenggelam, terbenam lumpur, banyak usaha, banyak kios, banyak gerobak pelaku usaha, saudara-saudara kita itu yang hancur kena gelondongan kayu. Bagaimana mereka bisa bangkit? Nah, ada ruang, ada produk yang namanya di Bank Syariah itu wakaf uang. Wakaf uang itu dengan nama cash wakaf link deposit. Jadi itu wakaf uang temporer nih Kak Tifa. Kalau sebelumnya wakaf itu kan permanen ya. Misalnya saya punya tanah, saya ingin mewakafkan, maka tanah itu akan sepenuhnya dipergunakan untuk kemaslahatan. Saya nggak bisa ambil lagi. Nah sekarang misal saya punya uang nih, atau Kak Tifa deh punya uang, amin ya mudah-mudahan Ya, Pak. Misal Kak Tifa punya uang 5 miliar. Amin Pak. Amin, kalau itu amin ya. Nah Kak Tifa punya uang 5 miliar, tetapi saat ini belum perlu. Nanti mau beli rumah. Nah mau beli rumah kurang lebih 2 atau 3 tahun lagi. Nah saudara-saudara kita kan perlu ini. Nah kita ikut aja ke Bank Syariah yang punya produk cash wakaf link deposit. Jadi kita depositokan dana itu, imbal hasilnya diberikan, itulah yang diwakafkan untuk kegiatan produktif. Beli gerobak. Nah, kemudian beli untuk modal kerja pembangunan kandang, misalnya kandang ternak. Apakah harus 5 miliar? Enggak. Ternyata orang yang ingin berwakaf, karena inilah adilnya syariah dan inilah kekhasannya ya di kita di Indonesia, tidak harus orang yang sangat kuat keuangan sekali mau berwakaf. Cash wakaf link deposit karena sifatnya temporer, bahkan 1 juta rupiah pun bisa kita ikut serta di dalam program cash wakaf link deposit. Jadi untuk kita bisa ini memberikan wakaf, nanti kita minta banknya buat program, lalu kita bilang, oh ini kita untuk membantu pembangunan gerobak sipulan, pembangunan kandang ternak sipulan gitu. Nanti setelah setahun minimal di freeze dananya, balik lagi ke kita dananya. Nah, ini tentu sangat relevan ya dengan kondisi saat ini, di mana kita juga butuh uang untuk tabungan tapi belum perlu sekarang. Nah, sementara saudara-saudara kita ada yang membutuhkan. Jadi poin utama saya mengenai produk-produk tadi adalah kita paham dengan karakter, dengan kriteria, sama dengan apa risikonya. Beda dengan konvensional. Konvensional tidak akan kita kenal ini. Yang namanya jenis murabahah, mudarobah, musyarakah. Nah tadi cash wakaf link deposit. Konvensional itu begitu kita kontrak kredit yang dapatnya uang. Makanya dia menganut sistem time value of money. Jadi berbasiskan bunga. Dan ini yang tidak diperbolehkan di dalam prinsip syariah. Itu Kak Tifa. Oke Pak, menarik sekali nih Pak, apalagi yang tentang cash wakaf link deposit tadi ya Pak. Jadi selain kita berdeposito, kita juga di sisi lain bisa membantu masyarakat juga ya Pak. Iya benar sekali. Membantu saudara kita juga. Berarti Pak, dari yang Bapak paparkan tadi, lumayan banyak ya Pak ya produk yang disediakan terkait syariah tadi. Nah tentu pengawasannya juga menjadi hal yang sangat penting nih Pak bagi masyarakat agar tetap merasa aman. Nah di balik perkembangan industri tentu ada peran regulator yang memastikan seluruh kegiatan berjalan sehat dan sesuai ketentuan. Nah Pak, apa sih Pak peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah di Indonesia ini Pak? Ya baik, ini pertanyaannya sangat baik ya Kak Tifa ya. Pertama kita harus kenal, ini untuk khususnya perbankan syariah ya, perbankan syariah ya di Indonesia syariah. Ya. Pertama kehadiran OJK, eksistensi OJK harus kita pahami dulu. Hadir dari Undang-Undang OJK tahun 2001, nomor 21 tahun 2011. Lalu perbankan syariah diatur di mana? Eksistensinya itu juga diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008.
Nah, keduanya ini dilakukan amandemen tuh terakhir. Yang namanya kalau kita suka itu menyebutnya UU P2SK, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Nah, itu nomor 4 tahun 2023. Nah, jadi atas dasar itulah diberikan kewenangan kepada OJK, bahwa OJK memiliki fungsi dan tugas mengatur, mengawasi lembaga jasa keuangan termasuk bank syariah, sama melindungi. Melindungi siapa? Melindungi konsumen. Nah, kenapa konsumen harus dilindungi? Karena konsumen yang biasanya kurang terliterasi. Nah, baik. Lalu OJK dengan berbagai programnya juga sudah menerbitkan nih Kak Tifa. Kita juga sudah menerbitkan RP3SI. Nah, RP3SI itu Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Apa visi kita ini untuk RP3SI? Mendorong terciptanya perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing. Nah, itu semuanya kemana? Ke lembaganya. Lalu apa? Bank syariah itu harus berkontribusi signifikan untuk perekonomian nasional agar dapat mencapai kemaslahatan masyarakat. Nah, jadi dari roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah ini kita melakukan pengaturan, pengawasan, dan juga pelindungan konsumen. Nah, ada nih, kita sudah ada Departemen Pengawasan Bank Syariah. Ini sudah ada dan memang sejak dulu sudah ada yang melakukan pengawasan terhadap seluruh bank syariah, dan tapi kalau kita di daerah kan masuk pengawasannya di kantor OJK masing-masing ya. Iya. Nah, kemudian kita juga untuk mendukung kontribusi signifikan ke perekonomian, tentu kan kalau yang namanya perbankan itu bank syariah, namanya sisinya supply. Nah, lalu siapa sisi demand-nya? Demand-nya itu adalah nasabah. Nah, bagaimana kita bisa menggerakkan demand ke bank syariah ini bisa lebih besar? Kita sudah membentuk nih, Kak Tifa, Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah. Itu Januari 2026 baru kita bentuk. Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan inklusi keuangan UMKM, kemudian mempercepat pertumbuhan keuangan syariah. Kita juga ada nih Departemen Pelindungan Konsumen. Ini yang akan melakukan pelindungan konsumen dan juga ada pengawasan selain prudensial. Kita prinsip kehati-hatian, di situ ada tata kelola, manajemen risiko. Kemudian kita juga ada pengawasan market conduct. Nah, market conduct ini kita memastikan bahwa bank sudah transparan kepada konsumen, bahwa bank sudah menjelaskan produk-produknya kepada konsumen, sehingga konsumen itu tidak merasa ditipu, tidak merasa lagi tidak paham. Tiba-tiba muncul biaya, nah itu tiba-tiba lalu mengatakan saya nggak tahu. Nah, itu tidak boleh. Jadi lembaga keuangan kita harus dorong untuk transparan. Tujuannya apa? Tujuan dari pengaturan dan pengawasan serta pelindungan OJK salah satunya memberikan rasa aman. Kan kita ingin ya bertransaksi aman ya, rasa terlindungi nih. Kemudian masyarakat itu yakin bahwa bank syariah ini penerapannya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, di bank syariah kita juga sudah mewajibkan ada Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional dan prinsip syariahnya. Jadi semuanya sudah masuk nih, sudah mencakup semuanya Kak Tifa, sudah komprehensif. Bagi yang muslim dia sudah nyaman bahwa bank ini pasti sudah sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian bagi yang non muslim, dari sisi tata kelola, manajemen risiko dan pelindungan konsumennya, itu juga sudah berjalan dengan baik dari sisi pengawasan. Begitu Kak Tifa.
Oke Pak, menarik sekali nih Pak. Berarti salah satu peran OJK yaitu mengawasi sektor jasa keuangan ini dinilai penting ya Pak, agar masyarakat itu dapat memiliki rasa percaya untuk menggunakan layanan perbankan ataupun sektor jasa keuangan lainnya. Baik Pak, mungkin dari selain pengawasan dari regulator tadi, faktor pemahaman masyarakat juga menjadi kunci gitu ya Pak. Karena seringkali istilah dalam akad syariah dirasakan cukup teknis nih Pak. Nah, menurut Pak Robi sendiri, apakah masih ada tantangan dalam pemahaman akad syariah oleh masyarakat? Nah, kalau misalnya ada, bagaimana solusinya Pak? Ya, baik. Tantangan syariah atau akad syariah itu ada dan masih sangat besar. Challenging sekali. Kenapa? Karena asal muasalnya syariah itu kan menggunakan istilah Arab. Sementara kita kecenderungannya itu jarang sekali menggunakan istilah Arab. Nah, jadi perbedaan bahasa ini membuat beberapa atau sebagian besar orang itu juga menjadi malas untuk apa? Untuk mempelajarinya. Nah, kemudian apa lagi? Masih ada nih persepsi masyarakat bahwa bank syariah itu produknya sama dengan bank konvensional. Ah, itu keliru. Bahkan petugas bank pun perlu kita berikan pemahaman. Bank syariah itu tidak ada samanya sekali dengan bank konvensional dari sisi karakter produk. Tetapi kalau dari filosofi pinjaman, iya, dia memberikan pinjaman ke pihak lain. Tapi kalau karakter produk ini jauh sekali. Tadi kita sudah bahas ya, Iya, Pak. mengenai prinsip syariahnya, kemudian mengenai bagi hasilnya dan tanpa ribanya. Nah, apalagi tantangan kita? Kebayang nggak kita di Indonesia 5 pulau besar, terus kita punya 17.300-an pulau kecil. Kebayang nggak di Indonesia ada 6.000 pulau yang berpenghuni dan 900-annya itu ada penghuni tetap. Kebayang nggak di Indonesia kita punya 285 juta penduduk sekarang ini, 50%-nya Gen Z. Yang lebih suka apa? Scroll, scroll. Apa? TikTok gitu ya. Terus Instagram. Nah, jadi banyak sekali ini tantangannya. Nah, apalagi akad syariah itu masih cenderung beberapa orang dimaknai sebagai ibadah. Ya, ibadah ya, ekonomi keuangan syariah itu ada nilai ibadahnya, tetapi lebih banyak nilai muamalahnya. Muamalah ini apa? Hubungan sosial kita, transaksi keuangan kita. Nah, kemudian apalagi tantangannya? Sama kondisi ekonomi, sosial budaya kita. Ya, contoh nih, orang yang pengangguran nggak akan mau dia belajar keuangan syariah. Dia memenuhi hidupnya saja masih pusing gitu ya. Masa mau belajar keuangan syariah gitu ya. Nah, desa-desa yang belum ada lembaga keuangan formal syariahnya. Ibu rumah tangga nih. Ini ibu rumah tangga nih kan pejuang, jenderal. Kalau kami suka mengatakan ibu rumah tangga itu pang 6, Kak Tifa. Apa tuh, Kak Pak? Tifa udah menikah belum? Belum, Pak. Ah, nanti kalau udah menikah jadi pang 6. Apa tuh, Pak, Pang 6, Pak? Karena bapaknya pang 5. Oh. Nah, Oke. jadi coba, tapi sebagian besar hidupnya fokusnya untuk mengurus keluarga. Bagaimana dia mau menyentuh ini nama-nama akad syariah ini? Jadi kita sudah melakukan berbagai pekerjaan, utamanya pastilah kalau yang namanya tidak paham dipahamkan dengan sosialisasi dan edukasi. Nah, sosialisasi dan edukasi ini tadi yang saya sampaikan, target utama kita itu nanti ke ibu rumah tangga, ke desa, kemudian ke pengangguran, ke pekerja non formal, ke mahasiswa, ke orang yang sudah 51 tahun ke atas, orang yang di bawah 17 tahun gitu kan. Nah, kemudian perlulah kita dalam penyampaian ini kita akan melakukan penyederhanaan istilah. Jadi coba Kak Tifa, kalau dari sisi psikologi ya, psikologi ini, kadang-kadang
Benar. Yuk pinjam uang ke bank yuk. Orang terbayang apa? Kredit. Nah, yuk murabahah ke bank yuk. Nah, ini orang akan, apa itu murabahah? Orang akan curious nih. Apa tuh murabahah? Itu jual beli di bank. Kita beli motor di bank. Nah, jadi promosi dan juga untuk iklan-iklan produknya itu lebih kita buat menarik secara visual. Nah, kenapa? Karena itu tadi, pangsa pasar kita 50% nih Gen Z nih, yang lebih suka nge-scroll daripada membaca. Nah, kemudian apa lagi? Kita sudah menjadikan bagian dari program literasi dan proyek mahasiswa KKN di beberapa universitas. Nah, mahasiswa KKN inilah yang paling mampu menjangkau daerah desa 3T. Terdepan, terluar, dan tertinggal, Kak Tifa. Nah, jadi mahasiswa punya waktu yang sangat banyak. Terkadang KKN itu 30 hari. Nah, ini yang perlu kita lakukan kerjasama untuk menyampaikan, oh ini ada loh mengenai keuangan syariah di sana. Mudah-mudahan kalau ini dilakukan secara simultan, maka teman-teman di desa, ibu rumah tangga, kemudian para pekerja non formal yang belum bekerja akan lebih familiar nih dengan istilah-istilahnya. Nah, selama ini yang terjadi karena belum secara intensif didengungkan. Nah, bagaimana, saya ingin cerita nih satu lagi nih Kak Tifa. Bagaimana Malaysia bisa membuka porsi perbankan syariahnya itu, market share perbankan syariah itu lebih dari 30% sekarang. Nah, ini lembaga keuangan syariahnya di sana ada yang konvensional, lalu punya anak unit usaha syariah. Mereka punya kebijakan nih Kak Tifa. Kebijakannya apa? Kebijakannya menawarkan produk syariah itu dulu. Jadi misal nih saya BCA sudah punya bank syariah. Iya, Pak. Atau misal Bank Sumut ada unit usaha syariah. Jadi si AO ataupun marketingnya Bank Sumut konvensional ini tawarkan dulu, ini ada loh Bu produk bank syariah, murabahah kalau mau transaksi ini, jual beli, mudharabah kalau mau bermitra untuk modal kerja dan lain-lain. Nah, itu dilakukan dan membuat market share perbankan syariah mereka tuh lompat di atas, sekarang ini sudah di atas 30%. Kalau kita kan masih 7 ya. Kalau kita kan tadi saya sampaikan 7,69 ya. 7,69. Iya, itu Kak Tifa. Oke Pak, berarti challengingnya juga sebenarnya dari sisi bahasa gitu ya Pak ya. Sebenarnya juga konsep akad ini kalau saya tangkap dari paparan Bapak tidak rumit, tapi hanya perlu disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana ya Pak. Dan juga challengingnya adalah pemahaman masyarakat itu sendiri gitu ya Pak. Apalagi mungkin dari masyarakat Gen Z yang masih belum terlalu aware gitu ya Pak ya, yang masih menggunakan sosial media dengan belum bijak gitu, ataupun challengingnya juga di masyarakat ibu-ibu gitu ya Pak ya. Baik, kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya. Berarti Pak, edukasi ini kan memang menjadi fondasi utama ya Pak, agar masyarakat itu nggak hanya menggunakan tapi juga memahami. Nah, ini tentu berkaitan dengan literasi keuangan syariah secara keseluruhan. Nah, menurut Bapak sendiri, menurut Pak Robi, kenapa sih Pak literasi keuangan syariah itu masih penting untuk terus ditingkatkan di masyarakat? Ya, makasih Kak Tifa. Nah, kalau berbicara literasi keuangan, tentu harus ada ujungnya nih atau pasangannya Kak Tifa. Pasangan literasi keuangan itu haruslah inklusi. Oke. Nah, apa itu literasi? Literasi itu sederhananya tahu, paham. Iya Pak. Nah, lalu seberapa besar sih kualitas kita untuk tahu dan paham? Berapa gradasinya? Ada orang yang misal tadi kita sudah bahas, oh akad murabahah itu jual beli, ada margin, ada pokok, kemudian yang jual barangnya itu adalah bank. Nah, itu sudah bisa tuh dikatakan well literate atau sufficient literate. Nah, ada juga yang belum paham tapi menggunakan produknya itu. Yang penting dia butuh
itu mau beli motor untuk apa? Untuk becak. Nah, dia belum paham-paham amat ini untuk produk murabahanya, tapi dia butuh. Nah, jadi dia penggunaannya, jadi dia not literate, nggak paham, tapi dia tetap pakai. Oke. Nah, jadi apa ya tujuan untuk paham atau literate itu? Pertama, pemahaman itu akan membantu kita merancang keuangan. Yang kedua, mengelola keuangan. Ketiga, menghindari risiko. Keempat, yang pasti kalau kita sudah paham perencanaan, mengelola untuk keuangan syariahnya, kemudian kita sudah bisa menghindari risiko, pasti kita akan mendapatkan benefit nih, manfaat. Yang ujungnya adalah yang namanya keuangan pasti untuk apa? Prosperity, kesejahteraan, dan stability. Jadi stabilitas keuangan, kesejahteraan gitu ya. Kemudian apa lagi? Mempermudah pengambilan keputusan. Ini yang utama. Tadi kita berbicara, kalau kita paham, berarti kita tahu apa karakter produknya yang cocok nih untuk kita. Nah, coba nih Kak Tifa saya sampaikan ya. Ya, Pak. Di survei nasional literasi dan inklusi keuangan kita tahun 2025 ya, itu indeks literasi syariah kita 43,42%. Ini yang syariah ya, Pak? Yang syariah, Ya. betul. Inklusinya 13,41%. Oh. Nah, coba lalu saya sampaikan yang konvensional. Konvensional literasinya itu indeksnya 66,45. Kemudian indeks inklusinya 79,71. Nah, apa artinya? Coba. Kita punya 43,42% orang yang sudah literasi keuangan syariah. Tetapi yang menggunakan produk syariahnya tuh baru 13,41%. Artinya apa? Artinya banyak sekali gap antara orang yang sudah paham keuangan syariah dengan orang atau yang menggunakan produk keuangan syariah itu sendiri. Kenapa? Ini kenapa bisa terjadi? Sementara konvensional literasinya tuh 66,45%, kemudian inklusinya 79,71%. Jadi inklusi lebih besar dari literasi. Ada orang yang nggak paham, tapi pakai itu produk. Nah, kalau syariah, banyak orang yang paham, tapi belum banyak yang menggunakan produknya. Kenapa itu kira-kira? Kenapa itu kira-kira? Kalau menurut saya, Pak, masyarakat ini masih kurang percaya gitu, Pak. Atau ya sepenuhnya belum paham banget tentang syariah itu sendiri. Nah, kalau menurut saya, kenapa inklusi syariah ini masih cukup rendah? Coba, kita sudah hidup ratusan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun dengan skema formal konvensional. Sejak penjajahan VOC, perusahaan dagang Belanda tuh ya. Iya, Pak. Kita nggak pernah loh dijajah Belanda, kita dijajah sama perusahaan dagang ya. Nah, penjajahan Jepang, ada nggak di situ lembaga keuangan syariah yang didengungkan? Kita tidak melihat adanya lembaga keuangan formal. Jadi kita sudah hidup begitu lama dengan lembaga keuangan konvensional yang dirumuskan oleh mereka, yang sistemnya bunga ya. Nah, kemudian lembaga keuangan syariah yang saat ini, misal di Sumatera Utara. Sumatera Utara berapa BPRS-nya? Ada berapa? Ada 5. 5 ya, Pak. Ada 4, maaf. Nah, kemudian Bank Umum Syariahnya yang berkantor pusat di sini belum ada. Tetapi ada Bank Syariah Indonesia. Nah, terus Bank Syariah Nasional tadi yang UUS BTN yang berkantor pusat di luar. Nah, ada beberapa unit usaha syariah. Jadi, yang ingin saya compare adalah tadi saya menyampaikan kita dengan market share 7,69% itu, senasional kita tuh hanya ditopang 14 bank umum syariah dan 18 unit usaha syariah dari total lebih dari 100 bank umum. Lalu ada 174 BPRS secara nasional. Pilihan kita untuk melakukan inklusi keuangan itu bertransaksinya saat ini masih terbatas.
Itu sebabnya pemerintah dan juga OJK mendorong melalui POJK unit usaha syariah juga diatur. Unit usaha syariah yang memiliki aset lebih dari 50%, maka dia harus spin off. Nah, itu supaya memperbanyak entitas bank syariahnya, memperbanyak pilihan kita bertransaksi, kemudian lembaga keuangan syariah kita dorong menjadi kuat. Menjadi kuat supaya apa? Supaya bisa buka cabang di mana-mana. Bisa investasi infrastruktur TI untuk transaksi tadi, transaksi mobile banking. Nah, transaksi digital banking, e-banking. Nah, itu kan butuh kapital ya, capital expenditure. Nah, kalau kantor cabang juga, kan beberapa orang-orang tuh kan masih suka nyaman bertransaksi di kantor cabang. Kantor cabang juga bagian dari identitas. Nah, jadi kecenderungan kita untuk belum optimal melakukan inklusi, salah satunya itu, Kak Tifa, karena jumlah entitas lembaga jasa keuangannya itu lebih sedikit dibanding konvensional. Begitu Kak Tifa? Oke Pak, menarik sekali ya Pak. Jadi literasi ini juga memang menjadi kunci agar masyarakat itu tidak hanya menggunakan produk, tapi juga memahami manfaat dan resikonya. Dan terlebih juga kenapa hasil survei SNLIKA 2025 itu inklusi keuangan syariah itu bisa dikatakan lebih rendah daripada literasinya, karena salah satunya adalah jumlah entitas perbankan syariah di Indonesia ini masih tergolong masih sedikit gitu ya Pak ya. Ya, lebih sedikit dari konvensionalnya. Lebih sedikit dari konvensional. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak yang akan diajukan kepada Bapak. Sebelum kita benar-benar menutup diskusi hari ini Pak, di bulan yang penuh berkah ini, ada nggak sih Pak pesan atau tips dari Bapak mewakili OJK agar masyarakat itu dapat mengelola keuangan secara bijak dan sesuai prinsip syariah Pak? Ya, ini sebenarnya tujuan akhir dari kita memahami produk keuangan syariah. Tujuan akhir dari kita memiliki literasi. Nah, jadi pertama-tama bagi Kedan Medan ya, yang di layar dan juga kita semua nih Kak Tifa. Kalau ini kan bulan penuh berkah, bulan penuh hikmah, kita beribadah. Dan juga nanti akan ada hari raya kemenangan ya, Idul Fitri ya. Nah, secara tradisi kita yang namanya merayakan kemenangan tentu dengan sukacita. Iya Pak. Kalau sudah sukacita, berarti keluarlah yang suka-suka dan yang baru-baru kan. Nah, kalau udah suka, udah baru, kan namanya juga baru, berarti kan itu mau dibeli gitu ya, gitu kan. Nah, jadi pasti akan ada peningkatan pengeluaran sepanjang kita nanti mau untuk menyambut Lebaran Idul Fitri. Nah, pertama adalah buatlah perencanaan keuangan. Nah, kita harus punya anggaran. Nah, intinya adalah sesuaikan dengan kemampuan. Kalau anggaran itu harus sesuai dengan kemampuan, nggak usah dipaksa. Utamakan kebutuhan dari keinginan. Nah, itu yang utama. Yang kedua, kalau kita punya pendapatan, cobalah kita rencanakan, alokasikan sudah di depan tabungan ataupun investasi kita. Tabungan atau investasi sebisa mungkin, seupaya mungkin harus kita lakukan di depan. Jadi kalau Kak Tifa nih kan, sudah terima nih, cring gitu, tanggal 25, potong terus, potong 30%, masukin ke tabungan yang lain. Atau diinvestasikan ke yang lain. Jadi anggap saja itu biaya investasi di depan. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita butuh, kita sudah tidak repot lagi dengan keuangan. Nah, yang ketiga, pada saat kita mau investasi, mau nabung, atau menggunakan produk keuangan, kita pahami dulu nih produknya. Pahami tabungannya, produk tabungannya. Atau kita butuh modal kerja nih untuk dagang kue, jualan takjil, buka puasa ya. Nah, kita ke bank, kita pahami lagi nih, bank syariah ngasih apa, bermitra kah atau jual beli. Kalau bermitra itu akadnya mudah robah dan musyarakah, kalau jual beli murabaha. Nah, pahami dan hitung berapa sih biayanya.
berapa masih masuk nggak dengan laba yang akan kita capai. Nah, kemudian yang keempat adalah pilihlah LJK Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kenapa begitu? Saya nggak mengarah kepada 1-2 LJK Syariah, tetapi dengan terdaftar dan diawasi oleh OJK, maka itu sudah diyakini kualitas operasionalnya, penerapan manajemen risikonya, penerapan prinsip syariahnya, karena OJK sudah melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Untuk apa? Melindungi ini nasabah dan konsumen-konsumen yang dananya ada di situ. Nah, yang terakhir adalah ini yang terakhir nih. Yang terakhir adalah yang utama. Dari pendapatan kita ada hak orang lain. Sisihkanlah sebagian rezeki kita untuk orang lain, baik dalam bentuk zakat, infak ataupun sedekah. Demikian Kak Tifa. Wah, menarik sekali ya Pak, tips-tips dari Bapak bahwasanya kita tidak boleh boros, kita harus mengelola keuangan dengan bijak, dan juga apabila kita menggunakan produk keuangan, kita harus memperhatikan prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Baik, Kedan OJK, nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung diskusi. Banyak sekali nih insight yang kita dapatkan, mulai dari pemahaman dasar keuangan syariah, prinsip yang membedakannya dari konvensional, hingga peran OJK memastikan industri ini berjalan sehat, transparan, dan melindungi masyarakat. Nah, makasih banyak Bapak Robi atas penjelasan yang sangat komprehensif ya Pak, dan mudah dipahami oleh Kedan OJK semuanya. Kedan OJK, melalui diskusi hari ini kita semakin memahami bahwa memilih layanan keuangan bukan hanya soal kebutuhan finansial, tetapi juga tentang kesesuaian dengan nilai yang kita yakini. Nah, semoga di bulan penuh berkah ini kita nggak hanya meningkatkan kualitas ibadah, tapi juga semakin bijak dalam mengelola keuangan. Saya Latifah Putri, mewakili seluruh tim podcast Ngopi Yuk Kedan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Kedan OJK. Jangan lupa untuk terus mengikuti Instagram kita di @ojk_sumut, dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema edukatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.